Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu bab mengenal Allah, Rasul, dan agama Islam. Mengenal Allah. Yang pertama kita harus meyakini keberadaan Allah, walaupun kita tidak bisa melihat wujud Allah. Kalau ada yang bertanya di manakah Allah, jawabnya adalah Allah berada di atas langit tertinggi, yaitu di atas arsy. Dalilnya ada di Surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Jadi Allah itu ada di atas arsy, bukan ada di mana-mana ya. Kalau ada yang bilang Allah di mana-mana itu salah. Nah, kemudian mengimani rububiyah Allah. Setelah meyakini keberadaan Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengesahkan Allah dalam semua perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah saja. Contohnya seperti menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan. Mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi nggak ada yang bisa menghidupkan, mematikan, atau menciptakan kecuali Allah. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua mengimani uluhiyah Allah. Setelah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan yang khusus baginya, kewajiban kita sebagai seorang muslim berikutnya adalah mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, yaitu ketika kita sholat, puasa, kita berdoa, kita meminta perlindungan, kita merasa takut, dan ibadah lainnya, itu wajib kita niatkan hanya untuk Allah, bukan karena orang lain, bukan karena manusia atau makhluk lain. Nah, tauhid uluhiyah juga merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Karena kalau orang kafir beribadah bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga menyembah sesembahan lainnya. Kemudian keempat, mengimani nama-nama dan sifat Allah. Mengesahkan Allah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, meyakini tauhid asma wa sifat itu adalah dengan apa? Dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik dan indah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, seperti yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita nggak boleh ngerubah atau mengganti nama Allah atau sifat Allah, karena sudah ditetapkan sama Allah, jadi udah pokoknya nggak boleh diganti-ganti lagi. Ada fun fact nih, fun facts itu fakta menarik. Mengesahkan Allah biasanya disebut dengan tauhid. Jadi kalau tauhid itu apa sih? Nah, itu mengesahkan Allah itu tauhid. Allah itu berada di atas arsy, dalilnya Quran surat Toha ayat 5. Tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mengenal Rasul. Yang pertama dari nasab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Arab, yaitu dari suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakek yang mengasuh Nabi Muhammad ketika kecil bernama Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Muhammad ini adalah pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati. Nasab Nabi Muhammad kalau diurutkan akan bersambung hingga ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi masih keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu. Nah, perhatikan diagram nasab Nabi Muhammad di samping. Itu dilihat ada dari Nabi Ibrahim ke Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak Ma'at. Ma'at Nizar, hingga sampai ke Nabi Muhammad. Pokoknya itu dibaca semuanya. Ngikutin garis ya, Kak. Dari atas ke kiri, abis kiri ke bawah ke kanan. Pokoknya belok-belok aja ngikutin garisnya. Seperti yang ada di buku juga. Itu udah ada di buku juga. Kemudian tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad. Kenapa sih Nabi Muhammad itu diutus? Buat apa fungsinya? Nah, Nabi Muhammad diutus Allah untuk semua umat manusia, seluruh ya, jadi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Berbeda dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya yang hanya diutus untuk kaumnya saja. Misalnya Nabi Lut cuma diutus untuk kaumnya Nabi Lut aja. Nah, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk mengajak manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya, seperti yang tertera di surat An-Nahl ayat 36. Karena masih banyak, zaman sekarang aja masih banyak kan yang menyembah selain Allah. Jadi misalkan nyembah Allah juga, tapi ternyata dia juga nyembah patung, atau ternyata dia juga nyembah bulan atau matahari, atau bahkan sama sekali nggak percaya sama Allah.
Nah, tugas Nabi Muhammad yang pertama memerangi kesyirikan. Kesyirikan itu menyembah selain Allah. Yang kedua mengajarkan akhlak mulia. Yang ketiga menegakkan keadilan. Dan yang keempat mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Jadi kita kalau beribadah juga harus mengikuti tata cara dari Nabi Muhammad, nggak boleh bikin-bikin sendiri. Kemudian yang ketiga mengenal agama Islam. Yang pertama pengertian Islam. Islam itu apa sih? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, tunduk serta patuh dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukannya. Itu pengertian Islam. Jadi kita agamanya agama Islam. Nah, Islam itu sendiri ada pengertiannya. Yang kedua, tingkatan agama Islam. Agama Islam itu punya tingkatan-tingkatan. Apa aja sih tingkatan-tingkatan agama Islam? Yang pertama yaitu Islam. Islam itu kalau dipraktekkan dimasukkan ke dalam rukun Islam ada 5. Ke dalam rukun Islam yang ada 5. Terus tingkatan yang kedua iman, yaitu dalam prakteknya masuk ke dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Kemudian yang ketiga rukun ihsan. Kalau rukun ihsan dalam prakteknya rukun ihsan itu hanya ada 1. Nah, ini ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, kemudian yang kelima yang terakhir haji. Kayak kakak-kakak juga udah pada tahu ya, syahadat itu menyatakan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita harus sholat 5 waktu sehari seperti yang telah ditetapkan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian membayar zakat atau mengeluarkan zakat setelah kita puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima pergi haji bila mampu. Kemudian rukun rukun iman itu ada 6. Jangan sampai kebalik ya, rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, kalau rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar, mau baik itu buruk ataupun baik. Kemudian yang terakhir tingkatan agama Islam tadi ada rukun ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, niscaya Allah itu pasti melihat kita. Jadi jangan mentang-mentang ngerasa nggak ada yang lihat, jadi sholatnya asal-asalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.